Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Aulia Hadi. Di sini saya akan menjadi moderator di podcast edukasi yang membahas isu-isu penting dalam dunia pendidikan. Di episode kali ini, kita akan membahas fenomena yang cukup sering terjadi di Indonesia, yaitu ganti menteri, ganti kurikulum. Dan sudah bersama saya narasumber saya. Halo, perkenalkan nama saya Lala Tunikma, mahasiswa PGMI semester 6, STIM Lawak Kertosono. Langsung saja ya Mbak Lela, pertanyaannya, menurut Anda seberapa penting peran kurikulum dalam sistem pendidikan? Oke, baik Mbak Sinta. Kurikulum itu bisa dikatakan sebagai jantung dari sistem pendidikan yang di dalamnya terdapat tujuan pendidikan, materi yang harus diajarkan, metode pembelajaran, hingga sistem evaluasi. Jadi, kurikulum itu bukan hanya sekedar dokumen, tetapi menjadi panduan utama bagi guru dalam mengelola pembelajaran di kelas. Kalau kurikulum itu disusun dengan baik dan dijalankan secara konsisten, maka proses pendidikan akan berjalan secara terarah. Dan sebaliknya, jika kurikulum itu sering berubah tanpa arah yang jelas, maka pembelajaran bisa kehilangan kesinambungan. Baik. Jadi fenomena ganti menteri, ganti kurikulum ini sering terjadi. Menurut Mbak Lela, apa penyebab utamanya? Oke, kalau fenomena ganti menteri, ganti kurikulum itu fenomena yang sering terjadi di Indonesia ya. Fenomena ini tidak muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor politik. Setiap menteri biasanya memiliki visi dan program unggulan sendiri, sehingga ingin meninggalkan jejak kebijakan termasuk melalui perubahan kurikulum. Dan yang kedua, belum adanya desain kurikulum jangka panjang yang benar-benar kuat dan konsisten, yang mengakibatkan kurikulum itu mudah berubah mengikuti kepemimpinan. Ketiga, yaitu ada evaluasi kurikulum sebelumnya seringkali belum dilakukan secara mendalam, Mbak Sinta. Nah, ya seharusnya kurikulum itu dievaluasi dulu secara komprehensif, melihat kelebihan, kekurangan, serta dampaknya. Baru kemudian dilakukan perbaikan secara bertahap, bukan langsung diganti secara menyeluruh. Kemudian selain itu ada juga dorongan globalisasi di mana Indonesia ingin menyesuaikan diri dengan perkembangan internasional, tetapi terkadang dilakukan terlalu cepat tanpa kesiapan yang matang. Jadi karena fenomena ganti menteri dan ganti kurikulum ini, apa dampaknya nyata dari perubahan kurikulum yang sering terjadi ini? Oke, kalau dampaknya sendiri itu cukup kompleks, Mbak, dan dirasakan oleh berbagai pihak. Yang pertama itu dari sisi guru. Perubahan kurikulum itu menuntut mereka untuk terus belajar ulang. Guru harus menyusun perangkat pembelajaran baru, memahami pendekatan baru, bahkan mengubah cara mengajar dan sistem penilaian. Jika perubahan terjadi terlalu cepat tanpa pelatihan yang cukup, guru bisa mengalami kebingungan dan kelelahan. Sebagai contoh, yang baru-baru ini kan baru berganti menjadi kurikulum merdeka ya Mbak Sinta. Padahal guru itu baru menerapkan kurikulum K13 dan itu belum berjalan lancar, baru bisa beradaptasi dengan lingkungan. Dan baru-baru ini kurikulum yang berganti itu kan dari kurikulum K13 menjadi kurikulum merdeka ya Mbak Sinta ya. Padahal pada kurikulum sebelumnya atau kurikulum K13 itu baru diterapkan di Indonesia, dan pada kurikulum K13 itu masih beradaptasi. Nah,
waktu dia beradaptasi pada kurikulum K13 ini sudah berganti ke kurikulum Merdeka, sehingga guru juga bingung ini gimana dan butuh pelatihan yang khusus juga. Kemudian untuk dari sisi siswanya, dampaknya itu juga tidak kecil. Siswa membutuhkan proses belajar yang konsisten dan bertahap. Jika pendekatan pembelajaran sering berubah, mereka bisa kesulitan menyesuaikan diri, bahkan pemahaman materi bisa menjadi kurang optimal. Dan secara sistem, ketidakstabilan kurikulum itu juga dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional karena tidak ada kesinambungan dalam implementasinya. Oke, baik. Setelah melihat dan juga memaparkan dampaknya, kalau dilihat dari teori para ahli pendidikan, bagaimana fenomena ini dijelaskan, Mbak Lela? Oke, baik. Kalau kita kaitkan dengan teori, sebenarnya fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip pengembangan kurikulum. Seperti pendapat dari Ralph Tyler menekankan bahwa kurikulum harus disusun secara sistematis, dimulai dari tujuan, proses pembelajaran, hingga evaluasi. Jika kurikulum sering diganti sebelum siklus ini selesai, maka hasilnya tidak akan maksimal. Kemudian pendapat kedua itu dari Hilda Taba. Hilda Taba ini berpendapat bahwa kurikulum itu seharusnya dikembangkan dari bawah ke atas atau bottom up yang berdasarkan kebutuhan nyata di sekolah. Namun yang terjadi di Indonesia kali ini seringkali bersifat top down. Top down itu dari atas ke bawah sehingga kurang sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, sedangkan menurut Michelle Fulan juga menjelaskan bahwa perubahan pendidikan membutuhkan waktu, kesiapan guru, dan dukungan sistem. Tanpa itu, perubahan justru akan menimbulkan resistensi dan kebingungan. Dan jika dilihat dari teori perkembangan Jean Piaget, siswa SD berada pada tahap operasional konkret yang membutuhkan pembelajaran yang konsisten. Jadi perubahan kurikulum yang terlalu sering justru bisa mengganggu proses perkembangan kognitif siswa. Oke, jadi setelah melihat masalah-masalah yang terjadi tentang kurikulum ini, lalu apa solusi yang bisa dilakukan agar masalah ini tidak terus berulang, Mbak Lela? Oke, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Itu yang pertama ada pemerintah itu perlu menetapkan kurikulum jangka panjang yang memiliki arah yang jelas dan tidak mudah berubah hanya karena pergantian kepemimpinan. Jadi tidak ada lagi istilah ganti menteri, ganti kurikulum. Jadi pada kurikulum ini ada jangka panjangnya. Jadi nanti kalau ganti menteri nanti tidak akan berefek pada kurikulum jangka panjang ini. Kemudian yang kedua itu adalah pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum itu harus melibatkan guru sebagai pelaksana utama di lapangan, sehingga kebijakan yang diambil lebih realistis dan aplikatif. Nah, penerapan kurikulum ini kan nantinya yang melaksanakan kan guru juga. Nah, seharusnya guru itu diajak untuk terlibat dalam penyusunan kurikulum ini, sehingga nantinya ketika dia menerapkan, si guru ini bisa menerapkan secara mudah. Kemudian yang ketiga, setiap perubahan kurikulum harus disertai dengan pelatihan yang memadai, pendampingan, serta waktu adaptasi yang cukup. Jadi kalau ganti kurikulum ini diadakan pelatihan ya. Jadi pelatihan dulu gini, sebelumnya itu kan kurikulum K13. Nah, sebelum berganti ke kurikulum Merdeka, ini kan mestinya ada kabar dulu. Nah, sebelum berganti ke Merdeka, kita mengikuti pelatihan dulu sebaiknya. Jadi kita mendapatkan pelatihan dulu, jadi kita tahu kurikulum Merdeka itu seperti apa, kemudian jalannya arahnya gimana, kita tahu.
Setelah kita gurunya itu tahu, dia baru menerapkan. Kalau begitu kan nanti enak Mbak Sinta. Jadi gurunya tuh nggak kebingungan juga. Baik. Kemudian yang keempat itu perlu adanya upaya untuk meminimalisasi pengaruh politik dalam kebijakan pendidikan, sehingga keputusan yang diambil itu benar-benar berorientasi pada kualitas pembelajaran. Kemudian dan yang terakhir, evaluasi kurikulum itu harus dilakukan Mbak Sinta. Enggak setiap menteri ganti kurikulum capek Mbak. Itu sebelum berganti kurikulum itu harus diadakan evaluasi dulu. Evaluasi kurikulum itu harus dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis data. Perbaikan sebaiknya dilakukan secara bertahap, bukan dengan mengganti kurikulum secara keseluruhan. Baik, setelah memaparkan masalah-masalah yang terjadi tentang ganti menteri dan juga ganti kurikulum dan juga solusi yang menurutnya Mbak Lela ini, kemudian sebagai penutup, apa harapan Mbak Lela untuk sistem kurikulum di Indonesia ke depan? Baik, untuk harapan saya ke depannya itu Indonesia bisa memiliki sistem kurikulum yang lebih stabil, konsisten, dan berkelanjutan, di mana kurikulum itu seharusnya tidak hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi benar-benar menjadi alat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian selain itu, semua pihak, baik pemerintah, guru, maupun masyarakat, perlu bekerja sama dan menjaga keberlanjutan kurikulum agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara optimal. Baik, terima kasih Mbak Lela atas pemaparan dan juga pembahasan yang sangat mendalam dan juga membobot ini. Kita akan memasuki tahap penutup. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah menyimak podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Sinta Auliadi pamit undur diri bersama rekan saya Laila Terima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.